Oke, halo semuanya. Selamat datang di dalam dunia dalam sepeda. Wajah baru nih Erik. Sekarang hari ini Erik pakai headphone juga. Pakai bandu. Oke, di episode kali ini Erik ya. Yap. Kita mau bahas tentang komponen sepeda yang paling vital. Ya, vital sekali karena apa? Karena itulah yang Kalau nggak ada kita mancal pakai telepati. ya. Jadi kontak poinnya itu di situ. Kontak poinnya itu loh. Ya. Ya. Jadi setiap jejekan ya kita rasakan ya toh. Dan akhir-akhir ini sebetulnya bukan akhir-akhir ini tapi setiap kali menjadi kontroversi dan membuat rancu, bingung dan sebagainya. Ya. Karena dunia sepeda sendiri itu tidak ada panduan baku. Ya karena memang Ya. dinamis. Ya, makanya tidak ada panduan baku dan juga tidak ada yang apa ya itu ahli sepeda yang membukukannya dan macam-macam gitu loh. Jadi semua itu hanyalah ada yang tersebar di artikel-artikel. Ya. Yaitu itu pun kalau you sempat baca loh ya. Ya sempat baca. Kalau terus, nggak kebaca ya sudah, ndak berpengetahuan. ya gitu. ada lagi. Tergantung. Iya. Yang ngomong siapa. Nah itu dia, yang ngomong siapa juga ya. Yang ngomong dia itu, siapa. Kemudian kita juga mesti ngeliat. Iya. Yang nyoba siapa. Betul. Badannya kayak apa. Iya, ya. Oke, apa sih itu? Crank arm. Ya, loh kalau crank arm aja, kenapa kok dibuat perdebatan dan begini begitu ya? Loh, karena crank arm itu size-nya itu banyak, iya kan? Oke. Dari yang terpendek 150 mm sampai yang terpanjang mungkin 175 mm ya. Ada lagi punya road bike itu. Nah, apa? Punya MTB lebih pendek lagi. Nah, itu dia, lebih pendek lagi berapa? Yang terpendek yang kamu tahu. Yang Maksudnya yang pernah- fungsional loh ya. Iya. Bukan pendek-pendekan miliknya anak kecil bukan. bukan. Yang dipakai untuk downhill. Fungsional ya. untuk downhill Berapa mm? 140 sekian. 140 sekian. Itu custom, dia bikin custom memang untuk dia. Iya. Oke. Nah, sekarang gini. Saya ini loh tingginya 185 cm. Tapi sepeda saya ini crank armnya 167,5 mm. Jangan kaget. Jangan kaget. Saya sudah memakainya lebih dari 4 tahun. Dan saya merasa nyaman-nyaman saja. Nah, Gitu loh. nanti tak kasih tahu kenapa. Ya oke. Makanya enak kalau ada kamu. Ya, jadi Saya lama-lama jadi Wikipedia. Wikipedia sepeda, ya kan? Ya, julukanmu bak dokter, ya kan? Semua orang yang sakit atau konsultasinya ya ke dokter. Jadi kalau gitu. saya ketemu orang Iya. jungkel di jalan, Iya. saya itu hanya khawatir sepedanya, orangnya saya tidak peduli. Sepedanya orangnya enggak peduli ya. Karena apa? Apa? Nah, kalau saya ngobati orangnya, saya bukan dokternya orang. Nah, itu ngobatinya sepedanya saya. Enggak, guyon. Oke, Rick, jelas no Rick. Atau apapun pengetahuanmu tentang crank arm dan panjang-panjangnya ini Oke, gimana gini. ini? Di sebuah crank arm itu sebetulnya bukan cuman crank arm length Ya, yang berpengaruh, itu ada namanya Q factor. betul. Q factor itu Q factor crank arm length, tinggi seat post, saddle itu satu kesatuan yang sebetulnya kayak spider web. Ya. Kita tarik sini semua akan ngikut, kita tarik sini semua akan ngikut, Iya. tarik sini semua akan ngikut. Jadi satu kita melakukan perubahan, ini semua bisa berubah. Nah, Masuk akal. karena titik kita duduk dan melakukan gerakan mengayuh dan mentransfer tenaga dari kaki menuju ke roda itu melalui titik itu semua. Iya, betul. Jadi kenapa kalau fitting semua alat fitting baik maupun fitter baik yang komputer maupun yang manual Ya manual. yang diukur duluan itu pasti di daerah itu. Betul.
di daerah kaki itu ya. Iya. Iya, betul. Setelah daerah kaki itu betul, Baru. fix, Iya. baru kita ngomong upper body-nya kayak apa. Yes. Jadi kalau ada yang fitting upper body duluan, iki aneh. Aneh, iya betul. Itu. Nah, Q factor itu apa? Nah, Q factor adalah jarak dari crank kiri ke crank kanan. Itu berapa mili. Setiap orang memiliki Q factor yang berbeda. Betul. Ya. Ada orang yang memiliki pelvis yang lebar, ada orang yang memiliki pelvis yang lebih sempit. Kalau pelvisnya sempit dan kakinya lurus sempurna, dia membutuhkan Q factor yang lebih kecil. Betul. Nah, bagaimana kok kakinya ada kelainan, agak bengkok atau apa? Kaki saya yang kanan aja agak bengkok atau ada yang pendek sedikit kok. Oh, Nggak ada yang sempurna. kaki kiri saya lebih panjang. Nah, itu di mainan ya fitter itu pasti nyediain spacer untuk pedal atau macam-macam. Betul. 1 mili di situ sangat berpengaruh karena mainnya derajat kan. Betul. Nah, kalau panjang crank arm, nah ini yang agak susah kalau kita di Indonesia. Grup set yang beredar di Indonesia baik itu on bike, jadi bike, full bike ya, iya, atau yang Anda beli Group set. sebagai grup set. iya. Itu semua panjangnya 170 mm. Iya. Ya secara komersial memang gampang dijual. Ya. Betul. Karena itu merupakan panjang rata-rata secara global. Iya. Nah, tapi ya ini kalau kita beli full bike dengan merek-merek yang ternama, Iya. kayak Canyon, Betul. kemudian misalnya Look Iya. atau Pinarello lah, Cervelo, yang ukurannya S atau XS atau XXS, Iya. Pasti 165. iya diberi lift giant. Ya, pasti dia langsung dikasih 165. Begitu saya sepeda itu M. M besar, mulai M besar, kadang M besar ada yang 170. Iya. L, batasannya L. Iya. M. L, Kalau di giant itu sudah. L, XL itu pasti kalau enggak 172,5 sampai 175. Iya. Jadi panjang crank arm-nya itu ngikuti tinggi. size frame-nya. Oh, size frame. Iya. Apakah itu selalu tepat? Oh, enggak tepat. Tidak selalu tepat karena ya kembali lagi anatomi kita ini kan aneh-aneh. Aneh-aneh. Nah, secara garis besar tubuh manusia ini kan memiliki namanya upper body dan lower body. Iya. Upper body dari pinggang ke atas, lower body dari pinggang ke bawah. Ini saya jadi guru biologi nih sekarang ini. Enggak apa-apa. Wah, Enggak aduh, apa-apa. ini. Jadi mengapa kalau kita bike fitting atau kita mau beli sepeda, Iya. atau kalau kalian tanya ke saya atau ke Ko Yakob, tanya size untuk saya apa? Iya. Pertanyaan kita selalu tinggimu berapa, insimmu insim berapa? betul. Karena di dalam fitting itu insim ini pegang peranan 70%. Iya, 70% betul. Karena power transfernya itu di daerah insim. Betul. Kecuali Anda mancalnya pakai tangan jungkel akrobat. Nah, jadi insim itu pasti diukur duluan. Nah, secara garis besar manusia itu ada 3 secara proporsional badannya. Ada yang panjang insim dengan panjang torso. Torso itu dari bahu sampai pinggang gini. Ya, iki kuliah biologi tenan. Enggak apa-apa. Ini bukan berarti saya jadi dokter manusia, enggak. Tetap saja sepeda. Oke, terus Jadi ada yang panjang torso, ada yang balance torso dengan insimnya balance, ada yang panjang insim. Jadi insimnya lebih dominan panjangnya. Jadi misalnya dari 100 tingginya misalnya 180. Itu insimnya bisa lebih dari 50%, bisa 60%. Bahkan ada beberapa kasus itu sampai 70%. iya, ada. Jadi orangnya lucu jadi. Badannya Wow, pendek gitu ya. Kiseke lopo cagak. Nah, kenapa? Nah, sedangkan kita beli di size chartnya sepeda, itu kita ngelihat oh dia misalnya harus L. Harus L. Tapi kalau kita ukur insimnya dia XL. Nah, banyak kejadiannya seperti itu. Nah, apa yang harus kita turuti? L atau XL? Ya otomatis harus L.
Karena apa? Lah torsonya pendek, kasih XL lah, Iya. nyongsop badannya dia. Iya Ya betul. toh, saddle seat post masih bisa ngikutin. Kan kalau di road bike kan rata-rata insertnya kan panjang seat post itu kan 40 cm ya, masih bisa ngimbangi kan. Nah, crank armnya ini. Nah, crank armnya yang Crank disiasati. armnya yang diasasat dirubah. Jadi misalnya dia standar sepedanya itu dapatnya misalnya 172,5. Oke. Karena ini tingginya sudah tidak apa bisa, bahkan kadang-kadang bisa sampai 180. Iya. Itu demi untuk membantu dia karena Ya supaya gini, anatominya. karena kita berusaha untuk mencari bagaimana kaki kita ini di pedal itu bisa berputar sesempurna mungkin lingkaran bulat terhadap bottom bracket. Nah, berarti begini ya, panjang crank arm menurut Erik itu bukan hal yang untuk eksperimen-eksperimenan ya. Enggak. Oke. Itu masih satu faktor. Iya. Ada faktor lain. Iya. Ini tambah lama tambah menjurus lebih ke anatomi manusia. Oke. Jadi Enggak ini masalah. hari ini saya harusnya pakai jubah putih karena saya jadi dokter betulan. Bawa stetoskop. Oke. Ya, oke. Nah, Gimana? oke. Ya. Yang kedua, kalau kita misalnya ngelihat tadi kan kita ngelihat dari panjang insim aja, itu masih garis besarnya. Kita mau detailkan lagi, Detail lagi. bisa. Panjang telapak, Beda lagi nih. panjang Panjang. kaki bagian bawah, jadi lutut ke bawah sampai mata kaki. Panjang paha, Panjang paha, itu berbeda loh. tulang femur, Iya. Bang. Jadi kalau misalnya Yakob kan kalau di terminal kan pakai komputer kan, fittingnya, jadi kan gerakan itu bisa Bisa terukur. terakam. Nah, pernah enggak Yakob ngamati ada orang yang Yakob ukur kaki kirinya bagus, perfect, terhadap crank arm yang 170 itu perfect. Yang kanan Jelek. jelek, Iya. dia minta sadelnya turun atau minta sadelnya Betul, naik. ada. Nah, Ada. tapi kalau orang itu berdiri, kita ukur betulan secara keseluruhan sama tinggi panjangnya. Iya. Ternyata apa yang membuat panjang Iya. pahanya beda. Tidak sama. Tulangnya kiri kanannya beda. Tidak sama. Padahal ya enggak dingklang, enggak Nggak apa. dingklang, betul. Karena panjang kaki secara keseluruhan sama, tetapi poros geraknya beda. Sedangkan kita kalau mancal itu kan lututnya kan gini. Iya. Nah, ini Sehingga lutut, ini lengan kan gini kita. ada kasus loh. Jadi dianjurkan untuk memakai crank arm yang berbeda size. Kalau terlalu ekstrim begitu. Oh. Tetapi kalau enggak, Iya. itu bisa gini. Dari panjang klit, Iya. nah, terus posisi klit maju mundur, Iya. itu bisa. Iya. Nah, sekarang kita ngomong kan, kalau itu ntar tentang fitting kalau kita bahas Nggak menari-mari juga. minggu depan saya tambah gelar Dokter dokter ortopedi. ortopedi. Salam untuk Doknus. Saya mau berguru ntar lagi. Iya. Oke, anyway. Jadi gini, sekarang kalau kita ngomong tentang crank arm length, Iya. panjang crank arm itu memang kalau kita ngelihat prinsip kerjanya crank kita itu seperti crowbar atau linggis, Linggis, iya. cungkit, Cungkit. ya toh. Semakin panjang, Atau bahasa Inggrisnya itu fulcrum. nah, semakin panjang, semakin ringan. Tenaga yang kita keluarkan semakin ringan. Tapi nah, kembali lagi ke kenyamanan kita secara pribadi. I see. Apakah kita nyaman dengan pedaling yang terlalu ringan, ataukah kita ingin pedaling yang padat? Exactly. Itu yang tadi kamu singgung, apakah mau kita pedaling yang ringan atau Ya. enggak, itu berhubungan dengan heart rate loh. Ya. Ya. Kalau kita cadence-nya tinggi terus, Atau terlalu ringan karena tinggi karena itu. tinggi, putar RPM-nya iya, tinggi, maka iya, heart heart rate rate-nya kita lebih cepat naik. lebih cepat naik. Karena heart rate itu koneksinya direct ke cadence. Betul. Itulah yang Sama satu lagi, kalau wayane jatuh tempo, Oh iya. itu heart rate meledak sendiri.
Ya, ya itu yang saya rasakan ya, karena saya bukan tipe pesepeda yang suka HR-nya tinggi-tinggi. Ya, saya sih enggak masalah kalau misalnya cadence-nya enggak tinggi, makanya saya ini sebisa mungkin menghindari cadence yang di atas 80. Jadi saya batasin. Karena cadence saya kalah dengan teman-teman saya. Misalnya, teman-teman saya loh dengan mudah bisa 95, 100. Kalau saya mengikuti mereka, jelas saya lebih jauh ngos-ngosan begitu. Tapi saya mempunyai cukup power untuk mengimbangi dengan memainkan gear yang lebih berat, ya kan? Dan untuk supaya saya merasa nyaman di gear itu, waktu itu saya mencoba 167 begitu, dan ketemulah di situ istilahnya kayak matching dengan anatomi kaki saya, equilibriumnya equilibrium betul, dapat. Tengahnya dapat. Iya. Nah, tapi memang karena itu setiap orang preferensinya kan beda. Apakah Kenapa kalau di MTB sekarang itu malah pendek-pendek cranknya? Kenapa? Nah, karena kayak misalnya sepeda-sepeda endurance, enduro, all mountain, downhill, itu mereka membutuhkan crank pendek. Selain sebagai ground clearance. Ground clearance. Ya, selain sebagai ground clearance. Dan juga kalau di downhill misalnya atau di AM, cenderungan kecil-kecil. 32, 34, ya, makanya, ya kan? Kalau crank arm-nya panjang, lalak nginclik nggak karu-karuan. Jadi juga mereka bergeraknya kan banyak karena gravitasi, sehingga mereka ngimbangi itu. Nah, untuk ngimbangi itu supaya mereka bisa off saddle dengan enak atau apa, dipendekin crank arm-nya. Iya, jadi ini bukan semata contoh-contohan koncomu nganggo iku, aku tak nyuntung nganggo iki pisan. Awas lo, bisa gagal lo. Tak boleh. Karena apa? Cederanya karena cycling ini enggak main-main. Otot bisa sobek, putus bisa. Iya, dan permanen ya. Bisa permanen. Kemungkinan permanennya besar. Nah, jadi kalau Anda ingin merubah panjang crank arm, ya, Anda harus benar-benar tahu dan Anda harus datang ke fitter yang betul. Kalau fitter yang cuma tola-tole, wah ciloko. Ini nampaknya gini, semua cyclist itu ya, kalau memang dia itu sudah dalam comfort zone-nya lama, pasti golek-golek. Ya, paham kan? Memang. Karena misalnya sepedanya dia terlalu lama sehingga pasti dia golek-golek. Golek-golek iki mau sepeda iki apa tak pakno ya. Soalnya aku bosen sudah. Ya kayak saya. Nah, bukan itu aja. Misalnya saya sempat ngoleksi crank arm. Ya, salah satu dari itu yaitu nyari-nyari sensasi, yaitu coba sih kalau misalnya aku pakai 175 itu ya apa begitu loh. Ya boleh-boleh aja Anda mencoba boleh, tapi jangan dikeber langsung. Iya, betul. Bukan caranya gitu, karena gini, otot kita ini memiliki muscle memory. Ya, muscle memory juga. Ya, kalau misalnya karena kita pakai crank arm 170 misalnya, kita biasa ngeluarin power poinnya 100, terus kita rubah ke 175. Saya ingin tahu sih rasanya 175 kayak apa. Ternyata Anda secara tidak sadar poin Anda yang poin power Anda yang keluar itu 100. Padahal seharusnya tidak butuh segitu untuk melakukan gerakan yang sama, mungkin cuman 80. Nah, sehingga Anda akan merasa, "Lah kok ngicik?" Nah, begitu juga Anda bereksperimen. Coba 165. Dari 175 langsung drop 165. Ini kan gede. Anda begitu 1 senti, Rik. Dipakai langsung dihajar, bisa cedera. Dengkulmu, Rek. Dengkulnya bisa cedera. Karena apa? Ototnya kaget. Kaget pasti. Jadi kalau Anda ingin merubah seperti itu, lebih baik Anda lakukan di tempat fitter, di atas trainer, Anda coba rasakan seperti apa.
Dan biasanya rata-rata kan kalau Anda pasang power meter, Iya, power. itu kan kelihatan berapa power yang Anda butuhkan dengan crank arm itu. Ya memang ya harus nyatet sih, kalau nggak dicatat nggak bisa. Nah, ya seperti yang kamu ngomong ini akhirnya itu adalah proses yang membutuhkan waktu dan istilahnya bahasa Jawanya kok nih sih. Ya memang. Sama semua. Jadi kita latihan tidak mungkin bisa lari langsung 100 sprint, tidak mungkin. Semua maksudnya berproses. gini. Ya karena jelas karena Anda merubah sistem iya kan? Ya, dan juga gini, kita ini merubah sebuah kebiasaan yang sudah terbentuk dalam waktu yang lama. Betul. Termasuk begini ya. Kalau kita perhatikan road biker yang ada, misalnya mereka berpelotonan, mereka itu cenderung lebih dari 90% dari mereka itu cadence-nya itu tinggi-tinggi, Rik. 90, 95. Gini. Nah, ketika misalnya salah satu dari mereka ingin atau mempunyai merasa coba sih crank arm-nya saya pendekin sehingga cadence-nya jadi 80 misalnya. Itu kan sudah beda sekali loh, muscle otot-otot yang Anda pakai itu antara 80 dan 95. Kalau misalnya dia memakai, ini nanti nyambungnya ke gear ratio yang betul, biasa dipakai. Gear ratio, iya benar. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita biasa di 52 belakangnya 15 atau 52 belakangnya 13. Betul. Kemudian RPM kakinya ada di 85-90. Kepingin mendapatkan sampai RPM-nya bisa 70 misalnya, atau 80 deh. Nah, apakah dengan mendekin crank arm bisa? Nggak bisa. Iya, betul. Tapi Anda hanya memproduksi power yang lebih besar untuk melakukan gerakan itu. Iya, mubasir malah. Mubasir. Ya toh, yang betul ya sproketnya pindahan lah mari. Betul. Ya, jadi kesimpulannya apa ini dengan panjang crank arm ini? Jadi panjang crank arm ini kita sah aja kalau kita mau nyoba-nyoba? Ya sah aja, enggak apa-apa, tapi jangan dicoba sembarangan. Iya. Terus bisakah misalnya pakai sing pendek ae, powernya lebih gede. Ya jelas powernya butuh lebih besar. Memang, tapi maksudnya dengan butuh lebih besar itu, apakah sepedamu juga lebih wush? Nah, itu hati-hati loh guys. Enggak. Ya, hati-hati. Sangat hati-hati. Jadi gini, itu. nah ini gini. Iya. Kita anggap, orang kan beranggapan bahwa selama ini kalau Yakob dengar, di luar itu kalau kita pendekin crank arm, power kita yang keluar kan lebih besar. Yes. Iya kan? Jelas lebih besar yang dibutuhkan. Iya. Karena apa? Daya jungkitnya pendek. Betul. Dengan gear ratio yang sama. Misalnya kita bilang aja 52, belakangnya 13. Oke. Pertama kita pakai 175, kemudian 170, kemudian 165. Selisihnya 5 mili. Oke. Kalau kita mau kasih tengah-tengahnya lagi boleh. 172,5, 167,5, 165. Gearnya sama. Chainringnya besarnya sama. Dia bergerak di RPM 80. Sama. Sama. Ya kan? RPM-nya sama, 80. Speed-nya ya sama, 80. Misalnya speed-nya Anda 35, ya sudah ya 35. Wong gear rasionya sama, RPM-nya sama. Iya. Itu fisika ya, matematika fisika. Ya. Eksakta lah ya itu ya. Nah, kenapa kok powernya lebih besar di crank pendek? Nah, ini dia. Karena apa? Power meter itu ngitung tekanan. Betul. Dan lagi satu. Ini yang istilahnya matematika tidak bisa hitung, Rik. Fisika pun tidak bisa hitung. Ya. Ini karena ini adalah fisiologi manusia, Rik. Ya. Nah, seperti misalnya begini. Ini pengalaman saya sih, karena saya harus share. Saya memakai crank arm yang pendek itu, saya berkorban, ndak masalah saya ngeluarin tenaga lebih besar, ya. Dalam arti misalnya saya bersebelahan dengan seseorang misalnya, Rik ya yang tadi kamu bilang, ya toh, pakai ini yang sama gitu ya.
oke, speednya sama misalnya ya. Aku ndak masalah ngeluarkan daya lebih besar. Biasanya 20 Iya. 30 watt lebih besar. Iya, aku ndak masalah. Tapi HR saya ini saya merasakan lebih comfort Iya. sekitar 5 sampai 6 BPM lebih rendah. Itu yang saya rasakan loh ya. Belum tentu Anda pakai rendah terus Anda belum tentu. enggak, jangan. Tapi itu yang saya rasa. Makanya saya merasa bahwa wah, ini cocok buat saya karena target saya dalam merendahkan HR tercapai walaupun otot saya ada celkit didik gitu. Karena itu, yang dia. berpengaruh ini di dunia sepeda Iya, itu betul. banyak sekali Banyak. Ko Yakob. Apalagi Makanya. kan karena kita ini mesin, ya kan, yang berpengaruh dalam sebuah kayuan Iya. 360 derajat putaran kaki. Iya. Ya. Itu ada nafas, Iya, nafas, ada strength, strength. ya kan, dalam satu putaran ya. Jadi kita bilangnya strength. Kalau dalam sebuah kita bilang satuannya RPM, iya. berarti ada power. Ya. Power hubungannya ada lagi kita gerakkan ke roda belakang, ada lagi namanya gear ratio, ada namanya leverage, ada namanya putaran, ada namanya. Inilah dianalisa, labnya itu mahal sekali, Rip. Oh, enggak bisa lab ini. Mahal, Rip. Ini enggak bisa lab. Mahal. Enggak, Jadi saya nganalisa diri saya sendiri, Ko Yakob, ya. Didampingi coach Puspita. Saya sampai merubah spek crank saya itu ada 20 kali. 20 kali makanya itu. Jadi sampai saya koleksi crank arm, koleksi chainring mulai dari size 32, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Dengan berbagai macam crank length, berbagai macam Q factor. Jadi berarti episode kali ini adalah episode yang konklusinya open. Ya, open itu artinya nggak bisa dibuat suatu konklusi dan patokan akhirnya Nggak dibakukan, nggak bisa loh guys. Jadi Ya, yang mempengaruhi pertama adalah postur badan. iya, Itu paling berpengaruh. Postur badan, kemudian Anda, karena itu kalau kita beli sepeda itu jangan belum apa-apa upgrade. betul. Jangan, pakai dulu, dirasain dulu, kurangnya apa, baru kita up lagi. Iya. Dan memang berusaha untuk mencari atau berkonsultasi dengan orang yang tepat. Yes. Ya bukan berarti saya mengatakan bahwa diri saya dan Ko Yakob paling tepat, enggak. Enggak. Jangan juga. Ya, Iya. kita ini ya kadang ya ada salah namanya manusia, Iya. ya kan? Yang seperti tadi saya juga ngomong bahwa dunia sepeda ini open loh, nggak ada nggak buku ada. baku, nggak ada. Jadi kalau ada yang berteori bahwa kalau crank amu itu ndekno, powermu lebih gede. Iya. Ya toh? Iya. Anda ndak menganalisa badan Anda ndak Juga ngecek. percuma. Anda merasa Oke, jadi banyak kasus customer yang akhirnya nyoba beli crank arm akhirnya nggak kepake juga. iya, banyak seperti itu. Jadi gimana ya? Iya. Jadi lebih baik Anda fitting tapi benar Iya. daripada uji coba sendiri, resikonya lebih gede. Iya. Atau kalau misalnya Anda adalah orang yang adventurous gitu ya, namanya dunia sepeda ya, kalau nggak masalah kalau ya. misalnya punya temen yang spare partnya banyak, Iya, toh, cobaan seneng koleksi spare part, pinjemen. Ya, Tapi itu. dipinjem itu bawa ke tempat fitting, Iya. dicoba cocok enggak kita dengan ini. Ya, jadi prosesnya itu ya juga nggak ngawur ya. Anda butuh bereksperimen, Anda butuh waktu, Anda butuh pengorbanan. Kalau misalnya hasilnya negatif, ya jangan diterusin. Ya. Tapi kalau hasilnya positif seperti yang saya alami, ya jadilah sampai sekarang bertahun-tahun saya bertahan dengan situ begitu. Tapi ada konsekuensinya. Iya. Golek crank ame angel. Iya betul. Nah, 167. nah 7,5 Ya, itu adanya uangnya. rotor, namanya saya memakai rotor, rotor toh. Aldo. Itu pun ya mesti pesan. Iya. Nah, Iya, makanya crank arm saya sayang. dilaminating. Itu. Oke, kita harus selesaikan ini, Rik. Atau alternatifnya murah-murahan. Iya. Beli crank arm yang murah-murah, yaitu
cenderungnya murah-murah. Kan Anda cuma pingin tahu rasa putarannya kayak apa. Beli aja yang murah-murah, bawa ke tukang bubut, ya Dipapras. dipapras jadi 165. Jadi dari 170 turunin 2,5 mili. Tapi safety-nya tak terjamin. Oh, ada yang certified untuk itu. Oh gitu. Oke. Ada. Oke, Saya sempat never mind. uji coba waktu saya beli Scott yang si merah itu. Itu kan size M. Tahu crank arm-nya dapat berapa? Berapa? 175. Harus diganti ya. Saya, wah 175 ini. Saya coba 175. Nggak cocok, aneh. Nah, itu dia. Oke. Nggak cocok. Saya copot. Saya kirim ke teman saya Mas Kelik. Mas Kelik itu tolong dirubah dari 175 jadi 172,5. Wih, cuman hanya sedikit ya. Ya, dirubahin sama dia, ditambahin, dilas ulang, diisi, terus dibubut lagi. Udah saya coba, kurang asik. Bor maneh. Kalau 170 kan udah tahu, jadi saya langsung turunin. Jadi 167,5. Jebol kabeh. Sudah, saya coba. Ya memang lebih, saya merasa power saya padet. Iya padet, iya betul. Itu yang saya rasakan. Nah, ya. tapi speednya podo. Speednya podo, iya. Iya. Terus saya masih penasaran. Saya enggak merasa saya lebih banter dari teman kok. Enggak. Saya turunin lagi 165, 162,5 sampai mentok 160 saya buang. 16 kabeh yo harus dibuang. Wong kro. Sampai crank itu udah modelnya enggak kayak crank arm itu modelnya enggak kayak crank arm. Iya, syukur aja loh. Lah misalnya Anda mau bereksperimen, Look itu punya ya. Look punya crank armnya yang built-in itu dia bisa. Mahal. Iya, itu dia bisa ganti. Diputer-puter. Bisa diputer-puter. But anyway, oke. Kita harus stop, Rip. Kalau kita nggak stop nanti itu kamera saya panas lagi. Ya intinya gini, kesimpulannya Anda harus kenali badan Anda dulu sendiri. Jadi Anda harus tahu insim Anda berapa, tinggi badan Anda berapa, panjang paha Anda berapa, panjang lutut ke mata kaki itu berapa, telapak kaki Anda panjangnya berapa. Kalau Anda punya data ini, Anda mau ganti frame sepeda, menentukan spek sepeda Anda sendiri, mau konsultasi dengan penjual part atau penjual sepedanya, itu Anda gampang. Itu aja. Panjang crank arm tergantung kebutuhan. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.